Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah, hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Al-kaunu adha'a minki Makkah syarifah, hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MTV, gimana kabarnya malam ini? Apakah puasanya lancar? Tentunya harus lancar dong. Menjelang pertengahan bulan Ramadan ini, semangat kita tidak boleh berkurang sampai nanti Lebaran. Iya, senang sekali saat ini saya Ahmad Sehan dapat membersamai Sobat MTV semua dalam program kesayangan kita, Mahasiswa Berdakwah. Nah, dan tentunya pada momen Ramadan yang penuh berkah kali ini tidak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan sholawat yang tadi sudah dilantunkan oleh UKM, Ikatan Qori, dan Dai. Masya Allah sekali. Nah, dan jangan lupa buat Sobat MTV untuk terus subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat MTV tidak ketinggalan info seputar IAIN Madura. Nah, dan jangan lupa juga buat Sobat MTV semua, jangan lupa dukung jagoan Sobat MTV agar dapat menjadi pemenang Mahasiswa Berdakwah Favorit 2025 dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya video ini, dan share seluas-luas mungkin agar jagoan Sobat MTV dapat menjadi juara favorit. Nah, dan agar tidak berlama-lama, tentunya kita akan langsung memasuki acara inti yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni dakwah dari peserta Mahasiswa Berdakwah. Yang kali ini kita kedatangan dari dua peserta dari program studi HKI Fakultas Syariah dan KPI Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jadi agar tidak terlalu berlama-lama, kita langsung panggil saja Tufatul Masruroh, program studi HKI Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, dengan judul dakwah Puasaku Totalitas, Ramadanku Berkualitas. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, Bapak Dr. Haji Saiful Hadi MPD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah, Profesor Dr. Ibu Hajah Siti Musawamah MHum. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Abdul Jalil MH. Serta tak lupa pula yang kami cinta dan kami sayangi, sahabat-sahabat MTV yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat kemauan yang kuat, sehingga dengan izinnya kami di sini bisa menyampaikan beberapa kata dan para penonton sekalian bisa menonton dari rumah seakan-akan nyata.
Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengikis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabat MTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Ramadan, di mana kata Ramadan itu disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi sepenggal katanya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayah au kama qol. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan. Ramadan itu ketika kita mendengar kata Ramadan, pasti yang terlintas di hati kita itu yang pertama puasa, lapar ya kan? Terus tarawih, terus bagi-bagi takjil ya kan? Ternyata ada rahasia besar di balik kata Ramadan. Jadi Ramadan itu secara epistemologi berasal dari bahasa Arab yakni Ramado, artinya panas yang sangat terik. Lah, ketika Ramado itu ditambah alif dan nun berubah menjadi sigot mubalaghah, maknanya panas yang sangat terik yang sampai menghapus, membakar segala apa-apa yang ada di sekitarnya, sampai-sampai debu yang berterbangan pun tidak terlihat. Begitu arti Ramadan. Lah, para ulama memberi kesimpulan bahwasanya Allah memberi nama bulan ini, bulan yang mulia ini dengan bulan Ramadan karena apa? Karena Allah memberi kesempatan kepada para hamba-hambanya untuk bertaubat sehingga dosanya itu ludes seludes-ludesnya. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika setelah Ramadan seseorang itu bisa kembali seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, yakni tidak ada dosa sama sekali. Sahabat-sahabat MTV yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam kitab oleh Ibnu Khuzainah dalam Sahih bin Khuzainah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, andaikan umatku itu tahu keutamaan apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka pasti mereka akan berharap bulan setahun itu semuanya merupakan bulan Ramadan. Disebutkan pula dalam kitab Sahih Bukhari, Haddasana Qutaibah, Haddasana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin muttafaqun alaih al-hadis au kama qol. Ketika datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah, dikuncilah pintu-pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Hadis ini menunjukkan betapa utamanya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan. Dengan adanya bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu sama Allah dibuka dan pintu nerakanya ditutup. Maksudnya bagaimana? Apakah sekarang surga lagi buka tutup, neraka ditutup, surga dibuka gitu tah? Bukan, maksudnya itu Allah itu memberi kesempatan kepada hamba-hambanya semuanya ini untuk melakukan banyak kebaikan, memberi banyak peluang untuk melakukan banyak kebaikan dan mempersulit mereka melakukan kejelekan. Buktinya dengan apa? Dengan dibelenggunya setan-setan tersebut. Loh, tapi sekarang di bulan Ramadan ini masih ada loh orang yang pacaran, masih ada loh orang yang mokel di siang hari di warung, iya kan? Iya. Lah, berarti itu bukan setan yang menggoda tapi nafsunya. Karena ketika kita melakukan
Dosa di bulan Ramadan itu nafsu, kata Syekh Sya'rawi begitu. Bukti dibuka pintu surga itu bagaimana? Contohnya di bulan Ramadan, kita oleh Allah dipermudah untuk sholat tahajud dengan adanya anjuran untuk sahur. Di selain Ramadan, kita sangat sulit untuk sholat tahajud karena sulit bangun. Sedangkan di bulan Ramadan, kita bisa bangun sebab kita sahur pas langsung kita sholat tahajud. Begitu. Setelah kita mendengar betapa utamanya Ramadan, betapa banyaknya keutamaan dalam Ramadan, sehingga sangatlah rugi, sangatlah celaka orang-orang yang Ramadannya minggat namun kualitas dirinya belum meningkat. Ramadannya usai, Ramadannya selesai, tanggungannya ke Allah masih belum usai. Sedangkan kita kan masih belum tahu Ramadan tahun depan apakah kita sama Allah masih diberi kesempatan. Sahabat-sahabat IMTV yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tahu betapa utamanya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan, maka sungguh eman jika Ramadan terlewat begitu saja. Maka kami di sini akan memberikan beberapa tips jitu agar Ramadan kita itu berkualitas, puasanya totalitas. Bagaimana tipsnya? Tips agar puasa totalitas Ramadan berkualitas itu ada 3. Yang pertama itu sedikit makan. Yang kedua itu sedikit tidur. Yang ketiga itu sedikit bicara. Mari kita bahas satu-satu. Dari yang pertama. Yang pertama sedikit tidur. Sedikit makan ya. Disebutkan dalam suatu hadis, makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sih kita kok harus sedikit makan di bulan Ramadan? Kan kalau buka itu sebelum buka semuanya pengen kan? Ngelihat sebelah pengen, ngelihat ini pengen. Pokoknya rasanya yang dilihat oleh mata semuanya pengen dimasukin ke perut, iya kan? Jangan dituruti, itu hanya nafsu. Ketika kita berbuka, kata Rasulullah itu, kita harus membagi perut menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Jadi, jangan sampai makannya kekenyangan sampai gak bisa nafas sehingga tarawihnya pun adrep. Jangan, pas nanti gak akan kuat. Disebutkan dalam suatu kitab Ta'limul Muta'alim, sebuah syair dengan bahar kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arun summa arun summa arun syaqaul mar'i min ajlit ta'ami. Fa'arun celakalah, summa arun kemudian celakalah, summa arun celakalah sampai 3 kali. Siapa? Kecelakaan seseorang itu sebab ia banyak makan. Bahaya banyak makan itu. Juga disebutkan dalam kitabnya Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau berkata, Kazab manid da'a annahu khoshi wa huwa syaba'an. Dusta orang yang ngaku khusyuk dalam beribadah sedangkan dia dalam keadaan kenyang. Jadi kenyang itu, kebanyakan makan itu juga bikin kita tidak khusyuk dalam beribadah. Kalau ibadahnya gak khusyuk, gimana yang mau Ramadannya berkualitas? Iya kan? Sahabat-sahabat IMTV yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah sedikit tidur. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita menyedikitkan tidur. Loh, bukannya ada suatu hadis yang mengatakan tidur di bulan puasa itu ibadah? Iya betul, tidur di bulan puasa itu ibadah. Namun jika dipikir ulang ya, tidur saja ibadah, apalagi membaca Al-Quran, apalagi sholawat, apalagi bersedekah, dan segala kegiatan-kegiatan positif lainnya selain tidur. Maka apa ada eman kalau puasa kalian siang harinya tidur terus, malamnya makan, semuanya dimakan. Disebutkan dalam hadis qudsi,
Allah itu bersabda, Kadzab manidda'a mahabbati, Kadzab manidda'a mahabbati idza jannahul laili nama anni. Kata Allah, dusta orang yang ngaku cinta ke aku, tapi ketika malam hari dia tidur terus, gak mau menghadap ke aku. Sahabat-sahabat MTV yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, tips yang ketiga adalah sedikit berbicara. Disebutkan dalam suatu kitab Ta'limul Muta'alim sebuah syair dengan bahar wafir yang berbunyi demikian. An-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun miksaro. An-nutqu zainun, berbicara itu perhiasan. Was-sukutu salamatun, diam itu keselamatan. Fa idza nataqta, maka ketika kamu berbicara, fala takun miksaro, maka jangan banyak-banyak. Karena memang benar ya, bicara itu perhiasan. Ketika bicaranya itu terlalu banyak, ketika seseorang memakai perhiasan terlalu banyak, bukankah mata kita akan silau melihat orang yang emasnya merenceng-merenceng itu kan? Iya kan? Tentunya tidak akan bagus hal yang terlalu banyak itu. Sehingga lebih baik kita diam agar selamat. Juga disebutkan juga dalam suatu syair. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihum kilmar ingkana muksiro. Idza tamma aqlul mar'i, ketika sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka akan sedikit ia berbicara. Wa aikin bihum kilmar'i, yakinilah kedunguannya orang itu jika dia terlalu banyak bicara. Orang ya, ketika dia terlalu banyak bicara, maka akan berpotensi banyak kesalahan dalam ucapannya, yang mungkin dia tidak sadar kalau kesalahan itu dari ucapannya itu bisa menyakiti orang lain. Sedangkan ketika kita menyakiti orang lain, maka akan sia-sia pahala puasa kita, tidak akan ada. Disebutkan dalam suatu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah itu bersabda, "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah bersabda, malam yada, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang jelek, ucapan yang menyakiti teman-temannya, serta dia melakukannya, maka sungguh Allah tidak butuh terhadap ia tidak makan, Allah tidak butuh terhadap ia tidak minum. Intinya Allah gak butuh lapar dan hausnya dia. Dia gak akan dapat pahala dengan puasanya dia kalau dia masih suka menyakiti orang lain. Sedangkan ketika kita banyak bicara, maka bisa jadi dari ucapan kita itu yang menurut kita itu bercanda, ternyata kata orang lain itu menyakitkan. Sahabat-sahabat IMTV yang dirahmati oleh Allah, 3 tips tadi. Yang pertama, jangan banyak makan, jangan banyak tidur, jangan banyak bicara. Insya Allah kalau kita melakukan 3 tips tadi, maka puasa kita akan totalitas, Ramadan kita pun akan berkualitas. Semoga kita semua oleh Allah dibantu untuk bisa melaksanakan 3 tips tadi, dibantu untuk bisa mengamalkannya, bukan hanya mengucapkan dan mendengarkannya. Mungkin di hari-hari sebelumnya sudah terlewat, tidak demikian, maka di Ramadan yang sisanya ini jangan sampai Ramadan kita berlalu begitu saja. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, mendengar dakwah dari peserta pertama tadi, semoga dakwahnya dapat menjadi cerminan untuk kita dapat lebih baik dalam menjalankan puasa kita ke depannya. Dan tentunya harus puasa kita selalu berkualitas. Dan kali ini kita akan lanjut ke peserta selanjutnya. Atas nama Fadilatul Kamilah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dengan judul dakwah, Ramadan sebagai amal memperbaiki diri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahran tayyiban wa syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, yang mulia Dr. Haji Syaiful Hadi MPD, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, yang mulia Dr. Ahmad Fawaid MA, yang kami hormati Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Bapak Muhammad Zuhdi MIkom beserta jajarannya, alladzi sami'na wa ata'na, serta para pemirsa sahabat IMTV dimanapun kalian berada. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, sejenak dan patut kita syukuri lewat talafut alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hingga detik ini, sampai saat ini, kita masih diperkenankan untuk menjadi hambanya yang beriman. Dan dari saking banyaknya hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga segala amal ibadah yang kita tunaikan dapat diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa sahabat IMTV rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya Al-Faqir Fadilatul Kamilah menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul menjadikan Ramadan sebagai momentum dan spirit diri untuk memperbaiki diri. Para pemirsa sahabat IMTV rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Islam terdapat 12 bulan, yakni dari bulan Muharram hingga bulan Dzulqa'dah. Nah, di bulan-bulan tersebut ternyata bulan suci Ramadan mendapatkan gelar yang khusus, yakni Sayyidus Suhur. Apa makna Sayyidus Suhur? Sayyidus Suhur ini bermakna pemimpin dari segala bulan. Wah, berarti hebat ya bulan Ramadan ini. Gampangnya, jika diibaratkan dengan kelas, maka bulan suci Ramadan ini merupakan siswi yang berprestasi. Sedangkan bulan-bulan yang lainnya hanyalah murid yang di belakang yang bisa tepuk tangan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan keberkahan. Hal ini seirama dengan sholawat yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan, yang berbunyi seperti ini. Ramadanu zamanul barakati, Ramadanu zamanul hasanati, Ramadanu zamanul barakati, Ramadanu zamanul hasanati, Ramadanu majalu solawati, tasmulin nafsi bimaulaha.
Ramadhanu zamanul barakati. Ramadan adalah waktunya keberkahan. Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadan adalah waktunya perbaikan. Ramadhanu majalu sholawati. Ramadan adalah waktunya memperbanyak sholawat. Tasmulin nafsih bimaulaha, yang bisa meninggikan derajat nafsu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak heran jika di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Selain itu, di bulan Ramadan ini segala amal yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Misal nih ya, di bulan-bulan lainnya kita sedekah 1.000 dapat pahala 1.000, maka di bulan Ramadan ini kita sedekah 1.000 pahalanya bisa 2.000. Hebat kan? Jadi bukan hanya aplikasi Shopee saja ketika Ramadan ada diskon Big Ramadan Sale. Tapi dalam Islam juga ada khusus bulan Ramadan Big Pahala Sale. Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dari saking mulianya Ramadan, dari saking agungnya Ramadan, bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada kita, seluruh umat manusia. Kemudian Imamul Haddad juga pernah menyampaikan, bolehlah kamu mengatakan dalam 1 tahun ini 11 bulannya itu adalah bulan-bulanmu. Maka jadikan 1 bulan suci Ramadan ini sebagai bulanmu dengan Allah. Jadi gampangnya gini ya teman-teman. 11 bulan ini adalah 11 bulan antaramu dengan duniamu. 11 bulan ini adalah bulan antaramu dengan urusan-urusanmu. Tapi jadikan 1 bulan suci Ramadan ini sebagai bulan antaramu dengan akhirat. Saking mulianya Ramadan, saking agungnya Ramadan. Kemudian pasti apa yang ada di bulan Ramadan ini sehingga bulan Ramadan ini lebih istimewa dari bulan-bulan lainnya. Para pemirsa sahabat IMTV rahimakumullah. Ternyata setelah saya baca referensi, ternyata di bulan Ramadan ini terdapat banyak nilai-nilai yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara kebaikannya. Terutama ibadah puasa. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzibi." Sesungguhnya segala amal ibadah anak Adam itu adalah pahala baginya, kecuali puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Itulah saking mulianya bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Enak kan? Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi puasa yang seperti apa dulu? Itu yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi tingkatan orang berpuasa menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah shaumul umum, yakni puasanya orang awam. Kayak gimana puasanya orang awam? Yakni puasanya orang awam ini ia hanya menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib saja. Seperti itu yang dia lakukan. Sehari-harinya bagaimana? Sama, jika ia biasanya menggunakan penglihatannya untuk melihat maksiat, maka di bulan Ramadan juga sama seperti itu. Jika ia biasanya menggunakan pendengarannya dengan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka di bulan Ramadan juga seperti itu. Kemudian
Jika di bulan-bulan lainnya ia suka menggunakan lisannya untuk berkata kasar, menggunjing orang, yakni di bulan Ramadan juga seperti itu. Tahu nggak, anak si tetangga itu belum nikah loh. Tahu nggak, si A lagi deket sama si B tuh, dan bla 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 bla. Sampai saya pernah dengar kata, semakin kecil suaranya, maka semakin seru gosipnya. Masya Allah. Hingga puasanya orang awam ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Kan rugi, sudah bersusah payah menahan lapar dan dahaga tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Jadi ubur-ubur ikan lele yang sering ngelakuin kayak gitu jangan diulangi lagi ya Le. Siap? Siap. Terus yang kedua adalah tingkatannya puasa saumul khususul khusus. Yakni kayak gimana saumul khususul khusus ini? Yakni ia tidak hanya menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, tetapi ia juga berusaha mempuasakan seluruh anggota badannya. Ia berusaha mempuasakan penglihatannya dari hal-hal yang maksiat. Ia puasakan pendengarannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia puasakan lisannya sehingga ia tidak akan menggunjing, ia tidak akan berkata kasar. Seperti itu. Kemudian ia puasakan tangannya agar ia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ia puasakan kakinya agar ia tidak melangkah ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Itulah puasanya saumul khusus. Kemudian ternyata ada lagi yang lebih tinggi dari saumul khusus, yakni saumul khususul khusus. Wah, kayak gimana tuh? Ini tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi puasanya saumul khususul khusus ini, ia tidak hanya menahan lapar dan dahaga dari subuh sampai maghrib, dan ia juga tidak hanya berusaha mempuasakan seluruh badannya, tetapi ia juga berusaha mempuasakan hatinya. Ia berusaha mempuasakan hatinya dari segala hal-hal yang merusak diri. Ia puasakan hatinya dari sifat iri dan dengki. Jika ia masih memiliki perasaan beribadah hanya ingin dilihat orang, maka ia berusaha untuk menepisnya. Kemudian jika ia masih mempunyai perasaan iri kepada saudaranya, maka ia berusaha menepisnya. Kemudian ia juga memaafkan segala kesalahan saudara-saudaranya, karena ia sadar ia juga melakukan dosa kepada Allah. Kemudian ia berpikir, bagaimana jika Allah tidak memaafkan dosa-dosanya? Jadi ia maafkan kesalahan saudara-saudaranya dengan niatan semoga Allah memaafkan dosa-dosanya. Biasanya puasa saumul khususul khusus ini adalah puasanya para aulia, para alim ulama, para nabi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, saumul khususul khusus ini adalah puasanya orang yang mendapatkan pahala tak terbatas. Masya Allah. Para pemirsa sahabat IMTV rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita sudah mengetahui tingkatan-tingkatan orang berpuasa, mari kita introspeksi diri. Kita masuk di tingkatan orang berpuasa yang nomor berapa? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Atau kita masih berada di tingkatan yang pertama? Ya Allah, jika kita sadar kita masih berada di tingkatan orang puasa yang pertama, mari kita introspeksi diri. Kita berusaha dari sekarang, kita berusaha mempuasakan seluruh anggota badan kita. Kita berusaha mempuasakan lisan kita terutama, yang sering menggunjing, yang sering berkata kasar, kita puasakan. Kita puasakan hati kita dari segala hal yang merusak diri. Kita puasakan semuanya. Sehingga jika kita sudah terbiasa melakukan hal-hal kebaikan, maka setidaknya kita tahu apa sih tujuan utamanya kita itu disuruh puasa, diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Yakni dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini sangat jelas bahwasannya tujuan dari utama adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Jadi gak ada nih tujuan kita disuruh puasa untuk dapat takjil gratis. Bukan itu. Tujuan utama kita biar dapat THR-an ketika lebaran. Bukan seperti itu. Tetapi tujuan kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yakni agar kamu bertakwa. Gampangnya begini, jika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka kita akan melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, disadari atau tidak, sebenarnya di bulan Ramadan ini kita dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih agar kita terbiasa melakukan kebaikan. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka kita akan mudah membangun peradaban. Membangun peradaban itu akan mudah jika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, terutama di lingkungan kita, yakni masyarakat Madura. Di Madura sendiri ada pepatah, orang matureh apental syahadat asapo iman apajung Islam. Jika kita bahasa Indonesia kan, yakni orang Madura ini berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Yakni masyarakat Madura ini mayoritas orang Muslim. Tetapi bukan berarti kita menutup diri dari perbedaan. Justru, apakah kita, jika ada saudara kita yang berbeda keyakinan, kita akan mengusirnya? Kita akan mengasingkannya? Tentu tidak. Justru ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengaplikasikan nilai-nilai yang telah kita latih di bulan Ramadan. Itu. Para pemirsa sahabat IMTV rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk perbaikan diri, tapi tidak hanya pribadi, juga dengan perbaikan diri kita dengan masyarakat. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berproses memperbaiki diri di bulan Ramadan maupun setelahnya. Sebelum saya menutup tausiah pada malam hari ini, saya ingin mengajak seluruh pemirsa dan sahabat IMTV dan IMTV untuk berzikir bersama-sama dengan niatan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang merusak diri. Zikir ini biasanya dibaca oleh orang tarim ketika bulan Ramadan sebelum tarawih sampai selesai tarawih. Zikirnya begini. Ala ya Allah binadoroh minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amrodin saqimah. Mari berzikir bersama-sama. Ala ya Allah binadoroh minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amrodin saqimah. Ala ya Allah binadoroh, ya Allah lihatlah kami. Tudawi kulla minal ainir rahimah, dari pandangan kasih sayangmu, dari pandangan cintamu. Tudawi kullama bi, ya Allah sembuhkanlah apa yang saya punya. Min amrodin saqimah, dari segala penyakit-penyakit hati, dari segala rusaknya diri. Jadi dibaca zikir ini setiap harinya. Karena jika hati kita sudah sehat, maka tentu kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindarkan. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga dengan adanya dakwah tadi dapat memberikan kita motivasi agar pada bulan Ramadan kali ini kita dapat berlomba-lomba untuk selalu memperbaiki diri. Dan tak lupa juga buat Sobat MTV di rumah, jangan lupa dukung jagoan Sobat MTV dengan cara like, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar jagoan Sobat MTV dapat menjadi mahasiswa berdakwah favorit. Nah, dan untuk mengakhiri program pada kali ini, kita akan mendengarkan lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh UKM Igda. Tapi sebelum itu, saya ada pantun dulu nih. Jangan lupa Sobat MTV di rumah, bilang cakep. Sorong pepan, tarik pepan, ada dayung dalam perahu. Saksikan selalu program spesial Ramadan, mahasiswa berdakwah terbaik selalu nomor 1. Saya Ahmad Sehan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil. Wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah, wa itarha yabqa idha massat ayadi Allah Allah, wa kafful mustafa kal wardi nadi Allah Allah, wa itarha yabqa idha massat ayadi Allah Allah, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, Habibullahi ya khairal bara, ya qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.